Halo semuanya, oke jadi beberapa waktu yang lalu gue sudah sempat membahas soal salah satu seri animasi favorit kita ketika masih kecil yaitu Paddle Pop. Di video tersebut, gue sudah membahas soal setiap seri lama dari IP ini dan sekaligus menjawab pertanyaan apakah Indonesia memang terlibat dalam pembuatan animasi ini atau tidak. Nah dikarenakan video itu mendapatkan respon yang sangat baik, maka dari itu pada kesempatan kali ini gue akan membuat video kelanjutan dari pembahasan tersebut yaitu mengenai nasib dari animasi Paddle Pop saat ini. Apakah animasi ini masih terus berlanjut dan kenapa animasi ini sudah tidak sepopuler dulu lagi. Nah untuk mengetahui hal itu kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, jadi semua ini bermula dari sebuah brand ice cream asal Australia yang bernama Paddle Pop yang mencoba untuk masuk ke dalam pasar Asia Tenggara pada tahun 2000-an. Kedatangan mereka disambut dengan sangat positif hingga menjadi salah satu brand ice cream yang sangat terkenal pada masa itu. Selain dari maskot mereka yang sangat menarik dan juga ikonik, faktor lain yang mendorong kesuksesan dari brand ice cream yang satu ini adalah bagaimana mereka memasarkan produk mereka. Gue pribadi nggak tahu pasti apa sebutan khusus dari strategi marketing yang dilakukan oleh brand es krim yang satu ini, tapi yang jelas pada masa itu mereka suka menyampaikan sebuah iklan atau kampanye berupa beli es krim sebanyak mungkin, lalu kumpulkan stik es krim tersebut agar bisa ditukarkan dengan barang-barang mewah pada masa itu. Strategi ini sangat efektif dalam mendorong kesuksesan dari brand es krim yang satu ini hingga membuat banyak sekali anak di berbagai Asia Tenggara, terutama Indonesia, itu pada berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan hadiah yang mereka inginkan. Selain membuat penjualan es krim mereka menjadi untung besar, cara ini juga mereka gunakan untuk mempopulerkan proyek animasi besar mereka. Pada awalnya, Paddle Pop hanya menggunakan animasi sebagai bahan iklan saja, tapi dikarenakan minat dari animasi ini ternyata sangatlah besar, mereka pun akhirnya mencoba untuk mengembangkan animasi ini dengan membuatnya memiliki durasi yang lebih panjang dan juga memiliki cerita yang lebih terstruktur. Ini semua dimulai lewat perilisan film Paddle Pop Galactica yang rilis pada tahun 2005, lalu setelah itu mereka terus mencoba untuk merilis animasi-animasi ini di setiap tahunnya. Dari yang awalnya hanyalah sebuah animasi pendek dengan durasi sekitar 30 menitan dan menggunakan gaya animasi 2 dimensi, seiring berjalan waktu, mereka mulai memperpanjang durasi dari animasi tersebut dan sekaligus merubah gaya animasinya menjadi animasi komputer atau 3 dimensi. Kepopuleran dari animasi ini mulai mencapai titik tertingginya ketika mereka merilis 3 seri dalam waktu yang terpisah, yaitu Paddle Pop Piraita, Combate, dan juga Ele Magica. Sejak saat itu, nama dari animasi Paddle Pop menjadi semakin besar lagi dan telah menjadi salah satu tren yang terus diikuti oleh anak-anak pada masa itu. Mereka pada membicarakan soal animasi ini dengan teman-temannya dan selalu menunggu kelanjutan dari seri terbarunya. Nah, lalu ketika seri terbaru itu akhirnya rilis, mereka akan segera berlomba-lomba untuk menontonnya terlebih dahulu, entah lewat bioskop ataupun DVD yang bisa mereka dapatkan lewat pemberian es krim, ataupun ya ada juga yang bisa mendapatkannya lewat bajakan. Nah, meskipun mereka telah membuat animasi ini dengan skala yang lebih besar dengan cerita yang lebih serius, namun Street dan juga sekaligus Unilever selaku pemilik dari brand ice cream Paddle Pop melihat kalau animasi ini tidak memiliki cerita yang berkesinambungan. Setiap seri atau film terbaru itu memiliki cerita dan juga dunianya masing-masing dan tidak saling terhubung dengan satu sama lain. Dikarenakan hal itulah, mereka pun mencoba untuk membuat dunia dari animasi ini menjadi lebih besar lagi dan sekaligus lebih konsisten. Cara itu dilakukan lewat perilisan seri terbaru yang berjudul Paddle Pop Begins pada tahun 2011 yang terbagi menjadi 2 part. Arahan tersebut ternyata disambut dengan sangat baik hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk terus melanjutkan seri ini. Setelah perilisan Begins, seri ini terus berlanjut dengan perilisan Paddle Pop Dinotera, lalu diikuti oleh Paddle Pop Magilica dan diakhiri oleh seri Atlantos. Pada masa ini, IP Paddle Pop bisa dibilang sedang berjaya-jayanya di mana mereka seringkali mengadakan berbagai event besar di setiap perilisan seri terbarunya. Nah, dengan kesuksesan yang sebesar ini, tentu baik dari kita awalnya berpikir kalau animasi ini akan memiliki umur yang panjang serta terus relevan di kacamata banyak generasi. Nah, tapi seperti yang kita tahu, saat ini animasi Paddle Pop bisa dibilang sudah tidak sepopuler dulu lagi. Namanya sudah sangat jarang terdengar di telinga kita, hingga bahkan gue sangat yakin bahwa banyak dari kalian pasti mengira kalau franchise animasi ini telah mati. Nah, lalu apa yang mendasari semua ini? Kenapa animasi yang dulunya sangat besar dan juga terkenal, kini malah hampir sudah tidak pernah terdengar lagi? Well, jawaban dari pertanyaan itu bakal bisa kalian lihat setelah gua menuntutkan kronologi dari perilisan seri-seri terbaru dari franchise ini.
Nah, apabila kalian berpikir kalau franchise animasi ini telah mati sejak perilisan seri Atlantos, well, kalian salah besar karena brand ice cream yang satu ini masih merilis animasi terbaru walaupun sudah tidak sesering dulu. Semua ini dimulai tidak lama setelah perilisan film Atlantos yang kedua, di mana mereka merilis seri terbaru pada tahun 2017 dengan nama The New Adventure of Paddle Pop. Sesuai dengan namanya, seri ini benar-benar mencoba untuk menghadirkan sebuah hal yang baru dan sekaligus berbeda dari seri-seri sebelumnya. Yes, hampir semua aspek dari animasi ini saatlah berbeda, mulai dari gaya animasinya yang kembali menggunakan gaya animasi 2 dimensi, hingga tema cerita dan juga dunianya yang diubah secara total dari yang sebelumnya merupakan dunia fantasi dengan tema tanggung jawab dan juga kerajaan, kini menjadi sebuah dunia modern yang membawakan tema pertemanan anak remaja. Tidak hanya itu saja, berdasarkan semua informasi yang gue dapatkan, format dari animasi ini bahkan juga berubah dari yang sebelumnya merupakan film panjang, kini menjadi sebuah video iklan pendek dengan satu buah animasi spesial yang memiliki durasi sekitar 40 menitan. Nah, untuk ceritanya sendiri, dalam animasi ini dijelaskan bahwa Paddle Pop merupakan seorang aktor yang cukup terkenal namun ingin meninggalkan kehidupan lamanya untuk bisa memulai hidup yang baru dengan memasuki sebuah SMA yang bernama Western High. Jadi ya bisa dibilang semua petualangan Paddle Pop di seri-seri sebelumnya itu hanya dianggap sebagai sebuah film saja di animasi terbaru ini. Kalau kalian bertanya apakah background tersebut memiliki hubungan dengan seri-seri sebelumnya, well, jawabannya adalah tidak, karena dalam animasi ini Paddle Pop hanya merupakan satu-satunya karakter yang terkenal dalam petualangan tersebut, sedangkan untuk karakter yang lainnya seperti Leona dan juga Profesor Higginbottom, mereka justru baru muncul di sekolah barunya itu. Nah, di sana Paddle Pop ingin bisa membantu Leona dan juga grupnya agar bisa memenangkan sebuah kompetisi musik agar mereka bisa menjadi anak yang populer dan sekaligus mengalahkan seorang gadis sombong yang bernama Honey. Jujur aja, pada awalnya gue mengira kalau film ini bakal menceritakan Paddle Pop yang mencoba untuk mencari tahu kenapa dunianya ini tiba-tiba berubah menjadi dunia modern dan ia akan berjuang untuk bisa terlepas dari dunia palsu tersebut. Tapi ya ternyata dugaan tersebut sangatlah salah dan animasi ini memang murni merupakan sebuah animasi slice of life yang ringan. Secara konsep, menurut gue ini merupakan premis yang sangat menarik dan berhasil memberikan sebuah angin segar bagi franchise ini. Nah, tapi secara eksekusi, menurut gue mereka terbilang kurang begitu berhasil dalam memberikan alasan yang bagus kenapa Paddle Pop ingin memulai hidup yang baru. Sedikit spoiler, jadi pada pertengahan cerita nanti terungkap bahwa alasan kenapa Paddle Pop ingin bisa memulai hidup yang baru adalah karena ia merupakan seekor singa yang tidak dapat meraung dan sekaligus ia tidak pernah memiliki teman ketika dirinya masih menjadi seorang aktor. Alasan yang kedua memang terbilang cukup masuk akal, tapi untuk alasan yang pertama, jujur itu merupakan alasan yang sangat aneh dan kurang memiliki korelasi yang bagus dengan pengembangan dari karakter Paddle Pop. Nah, lalu apa sih yang membuat mereka memutuskan untuk membuat animasi ini dan tidak melanjutkan seri sebelumnya? Jujur, gue pribadi nggak memiliki jawaban yang pasti mengenai pertanyaan tersebut, namun gue cukup yakin kalau seri terakhir dari Paddle Pop Fantasi, yaitu Atlantos yang kedua, itu sebenarnya kurang begitu berhasil dari segi keuntungan. Walaupun seri tersebut terlihat semakin bagus dan memiliki skala yang lebih besar, tapi bisa saja tanpa kita ketahui animasi itu sebenarnya mengalami kegagalan. Bukti ini diperkuat lewat satu buah artikel yang gue temukan di mana film Paddle Pop Atlantos yang kedua itu menjadi film pertama yang turun dari bioskop pada tahun tersebut. Walaupun berita itu hanya menyorot kejadian yang terjadi di kota Semarang saja, tapi buat gue hal itu sudah cukup untuk bisa menjadi gambaran kecil bagi performa dari film ini secara keseluruhan. Jadi ya di sini kita bisa anggap saja kalau kegagalan dari seri tersebut akhirnya membuat Unilever memutuskan untuk melakukan sebuah perombakan terhadap seri animasi ini. Dikarenakan penonton-penonton lama mereka sudah beranjak remaja, mereka pun akhirnya mencoba untuk menciptakan sebuah animasi yang mengambil latar dunia di zaman modern dan sekaligus membawa tema anak remaja. Nah, lalu apakah cara ini berhasil? Well, berdasarkan hasil pencarian gue melihat kalau ada beberapa orang yang cukup menyukai animasi ini, namun ada juga yang sangat tidak menyukainya, terutama orang-orang yang telah tumbuh besar bersama dengan seri animasi pendahulunya. Alasan kenapa mereka tidak menyukainya adalah karena desain dan juga dunia dari animasi ini jelas jauh berbeda dengan apa yang sudah mereka kenal sejak dulu. Nah, setelah perilisan seri animasi tersebut, Unilever tidak lagi memproduksi animasi terbaru dari franchise ini. Tidak diketahui apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi, namun gue cukup yakin kalau ini semua disebabkan oleh masalah finansial yang terjadi kepada seluruh perusahaan dari Unilever. Dengan tidak adanya animasi baru dari franchise Paddle Pop, beberapa orang akhirnya mulai melupakan dan meninggalkan animasi ini, dan waktu ini menjadi salah satu faktor terbesar yang mendorong kejatuhan dari franchise Paddle Pop. Nah, beberapa tahun pasca perilisan seri sebelumnya, terdapat beberapa pihak yang sepertinya tertarik dalam mengembalikan animasi ini. Niatan tersebut akhirnya terwujud lewat perilisan seri terbaru yang berjudul Paddle Pop Imagira.
Menurut informasi yang gue dapatkan, seri ini digarap oleh studio animasi asal Indonesia yang bernama Dawn Imagine Studio dan didistribusikan oleh layanan live streaming video. Dengan informasi tersebut, gue bisa menyimpulkan bahwa seri Paddle Pop Imagira itu merupakan seri animasi paddle pop yang murni dibuat oleh Indonesia. Tidak dijelaskan secara pasti kenapa Unilever membiarkan kita bisa melanjutkan seri animasi ini, namun kemungkinan besar ini semua disebabkan karena fanbase dari animasi paddle pop itu sempat memiliki jumlah yang cukup banyak di negara kita. Dengan basis itu, mereka sepertinya cukup yakin untuk bisa membangkitkan kembali animasi yang telah tertidur lama ini. Nah, sama seperti sebelumnya, seri terbaru ini juga menghadirkan beberapa hal baru dan sekaligus berbeda dari seri sebelumnya. Tentu salah satu yang paling jelas adalah mereka kembali menggunakan gaya animasi 3 dimensi yang telah dikenal oleh banyak penonton lawas dari animasi ini. Nah, tapi sayangnya, kembalinya animasi ini ternyata malah membawakan kontroversi dan juga perdebatan di internet. Hal ini dikarenakan desain karakter paddle pop di animasi ini sangatlah berbeda dengan seri-seri sebelumnya. Pada saat animasi ini pertama kali muncul, banyak orang langsung kesal dan sekaligus kecewa dengan desain karakter paddle pop atau Max di seri ini. Desainnya ini terbilang sangatlah jauh berbeda dengan desain yang biasa kita kenal, hingga malah membuatnya terkesan sangat aneh dan seperti karakter yang berbeda. Selain dari desain karakter, seri ini juga menghadirkan satu karakter manusia yang bernama Putri Raina. Hal ini tentu sangatlah berbeda dengan seri-seri sebelumnya yang selalu diisi oleh karakter-karakter anthropomorphic. Nggak ada penjelasan yang pasti soal kehadiran dari karakter yang satu ini, tapi yang jelas seri ini memiliki cerita yang sangat-sangat dangkal. Ceritanya kembali menggunakan format yang sama seperti seri-seri sebelumnya, yaitu Paddle Pop dan juga Leona harus bisa mendapatkan kembali 3 sumber kekuatan yang telah dicuri oleh Shadow Master. Yes, si hitam yang satu ini akhirnya muncul kembali. Nah, walaupun menggunakan template cerita yang sama, namun sayangnya animasi ini menggunakan format yang sama seperti seri sebelumnya, yaitu video iklan pendek. Animasi ini memiliki 4 episode, di mana setiap episodenya memiliki durasi kurang dari 10 menit, kecuali untuk episode keempat yang berdurasi sekitar 11 menitan. Kalau kalian pikir itu sudah sangat singkat, well, gokilnya adalah durasi yang singkat itu sudah mencakup video kredit yang durasinya hampir setengah dari episode tersebut. Jadi ya, apabila kita menggabungkan seluruh ceritanya tanpa adanya kredit, animasi ini hanya memiliki durasi kurang dari 10 menit saja, yang mana itu membuat seri ini menjadi animasi paddle pop dengan keseluruhan cerita yang paling singkat. Ini semua sebenarnya cukup masuk akal karena dari informasi yang gue dapatkan, animasi ini memang dibuat sebagai animasi pendek dan hanya memerlukan waktu sekitar 5 bulan saja untuk mengerjakan keseluruhan animasinya. Untuk sebuah animasi yang dikerjakan dalam waktu yang sesingkat itu, menurut gue mereka berhasil menghadirkan sebuah animasi dengan kualitas visual yang sangat bagus. Nah, tapi tentu durasi yang singkat ini berdampak dengan kurang jelasnya dunia yang mereka coba hadirkan dan tidak adanya hubungan emosional antar karakter. Dunia yang awalnya bakal kita kira sebagai dunia fantasi yang penuh dengan imajinasi, itu ternyata malah terasa sangat kosong dan hampir kagak ada isinya sama sekali. Hubungan antar karakter hanya dijelaskan lewat dialog saja tanpa adanya lore yang bisa memberikan konteks tambahan bagaimana mereka bisa saling mengenal satu sama lain. Semua perubahan ini malah membuat para penonton lawas ataupun fans lama menjadi kurang begitu menyukai animasi ini. Nah, walaupun seri sebelumnya mendapatkan respon yang kurang begitu baik, tapi uniknya mereka kembali merilis seri animasi terbaru di tahun berikutnya yang berjudul Paddle Pop Game On. Sama seperti seri sebelumnya, seri ini juga sama-sama dibuat oleh IP Indonesia. Bahkan ketika animasi ini akan rilis, salah satu gimmick promosi yang paling digembor-gemborkan oleh mereka adalah animasi ini dibuat 100% oleh animator asal Indonesia. Nah, dikarenakan seri sebelumnya mendapatkan banyak kritikan pedas dari segi desain karakter, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengembalikan desain lama Paddle Pop yang telah dikenal oleh banyak orang. Tidak hanya itu saja, seri ini juga memiliki durasi yang lebih panjang daripada seri sebelumnya, yaitu sekitar 40 menitan, dan bahkan mereka juga membawakan kembali salah satu konsep yang telah lama ditinggalkan oleh franchise ini, yaitu penggunaan ice cream sebagai senjata atau sumber kekuatan. Ya, bisa dibilang animasi ini merupakan sebuah surat cinta lah bagi para fans lama dari franchise ini. Mereka mencoba untuk membawakan kembali nuansa nostalgia yang dulunya dimiliki oleh franchise ini, namun dengan sentuhan yang lebih modern. Alih-alih bertemakan dunia fantasi, kali ini mereka membawakan tema modern dan juga video game. Untuk karakter utama kita, yaitu Paddle Pop atau Max, ia sudah tidak lagi digambarkan sebagai seorang anak raja, melainkan seorang penjelajah luar angkasa dan sekaligus penjaga alam semesta.
Nah, untuk ceritanya sendiri, diceritakan kalau Paddle Pop dan Leona harus mendatangi planet bumi yang saat ini sedang diserang oleh Shadow Master yang telah memperbudak seorang programmer yang bernama Pixel Devil untuk bisa menciptakan sebuah video game yang dapat menghipnotis dan sekaligus mengendalikan anak-anak layaknya sekumpulan zombie. Nah, dalam misi tersebut, Paddle Pop akan bertemu dengan seorang bocah manusia yang bernama Arka, di mana Arka nantinya akan diberikan kepercayaan oleh Paddle Pop untuk bisa membantu mereka dalam melawan Shadow Master setelah ia menunjukkan tekad dan juga keberanian dalam menyelamatkan teman-temannya. Jujur aja, dari seluruh animasi Paddle Pop yang telah gue tonton, seri yang satu ini benar-benar terasa seperti animasi buatan Indonesia banget. Hal ini dikarenakan ada banyak sekali hal di animasi ini yang terasa seperti animasi-animasi lokal kita. Mulai dari gaya bicara atau dialognya yang terasa seperti dialog murni dan bukan hasil translatean, hingga ada satu momen di mana mereka memunculkan suara ikonik dari penjual es krim keliling yang biasa kita dengar. Yes, mereka menghadirkan suara ikonik tersebut. Nah, untuk keseluruhan animasinya, menurut gue mereka memiliki arahan yang cukup menarik, namun memiliki eksekusi yang agak berantakan. Gue merasa kalau kehadiran para karakter manusia di animasi ini seperti melambangkan para fans lama dari animasi Paddle Pop, di mana ketika mereka pertama kali bertemu dengan sosok singa yang satu ini, mereka sudah langsung mengenalinya tanpa adanya penjelasan. Secara konteks, ini merupakan pendekatan yang cukup menarik karena film ini seolah-olah mencoba untuk mengajak kita untuk ikut berpetualang bersama dengan Paddle Pop. Nah, tapi dari segi cerita, jelas ini malah menimbulkan sebuah plot hole yang sangat besar. Tidak hanya itu saja, pada adegan pembuka dari animasi ini, kita ditunjukkan bahwa Paddle Pop dan juga Leona itu sepertinya baru saja bertemu dengan Ratu Reina, yang mana itu seharusnya mengindikasikan kalau seri sebelumnya itu memiliki koneksi dengan seri yang satu ini. Nah, tapi seperti yang kita tahu, kedua seri ini memiliki desain karakter dan juga tema dunia yang sangat berbeda. Hal ini seolah-olah membuat mereka seperti ingin menunjukkan bahwa kedua seri ini memiliki hubungan dengan seri Imajira, namun gue pribadi tidak begitu merasakan hal tersebut. Tapi ya, terlepas dari semua kekurangan tersebut, gue harus akui bahwa kualitas animasinya itu bener-bener cakep banget. Detail lingkungan dan karakternya sudah terlihat rapi, dan pergerakan animasinya pun juga sudah cukup halus. Tapi ya, sayangnya kualitas ceritanya ini terbilang biasa saja, dan seperti tidak memiliki improvement ataupun perkembangan daripada seri-seri sebelumnya. Nah, lalu bagaimanakah performa dari animasi Paddle Pop yang satu ini? Well, berdasarkan komentar-komentar yang bertebaran di internet, gue melihat kalau animasi ini berhasil memberikan kesan nostalgia bagi beberapa orang, namun sayangnya mereka merasa kalau kualitas ceritanya ini terbilang agak kurang. Hasil ini jelas semakin memperkuat pandangan kita semua bahwa industri animasi lokal kita itu sudah mampu dalam menciptakan animasi dengan kualitas visual dan juga pergerakan animasi yang bagus. Namun untuk kualitas narasi atau cerita, sayangnya kita masih perlu banyak perbaikan dan juga pembelajaran dari aspek ini. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa keruntuhan dari animasi Paddle Pop itu dimulai dari kegagalan seri Atlantos yang kedua. Kegagalan film ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak adanya perubahan atau perkembangan dari segi kualitas cerita. Penonton lama yang sudah beranjak remaja dan dewasa kini sudah tidak tertarik lagi dengan animasi tersebut. Persaingan industri animasi yang menjadi semakin ketat, yang mana membuat selera anak-anak zaman sekarang menjadi lebih suka dengan animasi yang memiliki kualitas yang lebih baik, hingga sudah tidak populernya lagi penggunaan maskot bagi perusahaan besar. Pada awalnya, Unilever enggan untuk membiarkan franchise ini mati dan mencoba untuk mempertahankannya dengan melakukan sebuah rebranding atau perubahan besar terhadap franchise animasi ini. Perubahan tersebut dapat kita lihat lewat perilisan seri terbaru yang berjudul The New Adventure of Paddle Pop, di mana seri itu merubah hampir segala hal yang telah dimiliki oleh seri-seri sebelumnya. Hasilnya, animasi ini cukup digemari oleh beberapa orang, terutama penonton baru, namun kurang begitu disukai oleh para penonton lama. Setelah bertahan dalam beberapa waktu, pada akhirnya seri ini pun harus berakhir, yang kemungkinan besar disebabkan karena masalah finansial yang terjadi kepada induk perusahaannya. Dengan tidak adanya animasi baru, orang-orang akhirnya mulai melupakan dan meninggalkan animasi ini, dan waktu ini menjadi salah satu faktor terbesar yang mendorong kejatuhan dari franchise Paddle Pop. Nah, lalu beberapa tahun kemudian, terdapat beberapa pihak yang mencoba untuk mengembalikan franchise ini lewat perilisan seri terbaru yang berjudul Paddle Pop Imajira. Nah, tapi sayangnya perilisan animasi ini ternyata disambut dengan tidak begitu baik, yang disebabkan oleh perubahan desain karakter Paddle Pop yang terlalu ekstrim. Perubahan ini jelas semakin memperburuk citra dari animasi Paddle Pop, dan banyak penonton lama menjadi semakin menjauh dari IP ini. Masih belum menyerah, mereka mencoba untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan merilis seri terbaru yang berjudul Paddle Pop Game On, yang membawakan kembali desain karakter Paddle Pop yang telah mereka kenal sejak lama. Nah, tapi dengan semua hal yang telah terjadi kepada animasi ini, jelas beberapa orang sudah tidak lagi tertarik kepada franchise
animasi ini. Gua nggak tahu pasti seberapa sukses animasi ini di pasaran dan juga bagaimana nasib dari IP ini untuk kedepannya nanti, tapi yang jelas penyebab utama dari kejatuhan IP Paddle Pop adalah karena perubahan zaman yang tidak mampu diikuti oleh animasi ini. So, begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai topik yang sedang gue bahas kali ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian setuju atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!